Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, mulai hari ini ya pemberian tugasnya dari Bu Guru yaitu sudah menggunakan buku ya. Pastinya anak-anak sudah punya buku tema 1 ya. Diriku. Nah, untuk hari ini ya pembelajaran 1. Nah, yaitu tentang pengalaman saat berpamitan. Coba diperhatikan, di atas itu ada gambar seorang anak sedang ngapain ya? Iya, dia namanya adalah Jaka. Jaka ini mau berangkat sekolah sayang. Sebelum berangkat sekolah, dia berpamitan dulu kepada ayah bundanya dengan mencium tangan. Pastinya anak-anak juga melakukan itu ya sebelum berangkat sekolah. Nah ini, berpamitan itu termasuk aturan di rumah ya. Aturan itu apa sih Bu Guru? Nah, di situ dijelaskan aturan itu adalah tata tertib yang harus dilaksanakan ya, yang harus dikerjakan oleh anak-anak ya. Ya, aturan itu harus ditaati oleh semua orang ya, nggak boleh dilanggar. Nah, selain berpamitan, nah contoh lain aturan di rumah diantaranya yaitu yang pertama, merapikan tempat tidur setiap hari. Siapa yang hari ini bangun tidur sudah bisa merapikan tempat tidurnya sendiri? Nah, semuanya sudah bisa ya. Nah, anak kelas 1 kan anak hebat, pasti sudah bisa ya merapikan tempat tidur sendiri. Kemudian yang contoh yang kedua yaitu makan pagi sebelum berangkat sekolah. Nah, ini penting ya, karena sebelum kita beraktivitas, nah kita harus mengisi energi dulu. Nah, nanti kalau kita nggak sarapan, nggak makan, nah nanti ketika beraktivitas jadi lemes, jadi lesu, nah nggak semangat. Nah, anak sudah sarapan ya hari ini. Kemudian yang ketiga yaitu meminta izin kepada orang tua sebelum keluar rumah. Jadi anak-anak kalau ingin keluar rumah, baik itu sekolah, TPA, bermain dengan teman, ya itu harus izin dulu. Nah, nanti biar orang tua itu juga tenang ya, tidak bingung nyarinya ya. Jadi harus minta izin dulu ya. Anak-anak sudah melakukan itu semua. Nah, kalau sudah melakukan semua artinya anak-anak itu termasuk anak-anak yang menaati aturan. Nah, anak yang baik ya. Kemudian pembahasan selanjutnya ya, bisa dibuka halaman selanjutnya. Nah, ini menuliskan ungkapan perkenalan diri. Nah, kemarin anak-anak sudah menyalin ya materi ini, sudah Bu Guru sampaikan di minggu kemarin ya, ungkapan perkenalan diri. Di situ ada gambar 2 anak sedang berjabat tangan. Coba mereka sedang berbicara apa ya? Nih. Hai, namaku Jaka. Siapa namamu? Nah, terus sama anak yang satunya dijawab, Hai Jaka, namaku Ebo. Nah, ya ini contoh cara perkenalan dengan teman baru. Jadi berjabat tangan, kemudian ya tersenyum ramah, nah dan mengucapkan ungkapan perkenalannya, menyebutkan nama dan menanya nama temannya yang mau diajak perkenalan gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini sepertinya untuk berjabat tangan kita hindari dulu ya. Kita bisa ganti dengan lambaian bisa ya, asalkan kita tetap perkenalannya dengan ramah, dengan senyum ya, jangan galak-galak nanti temannya takut gitu ya. Nah, ini ungkapan perkenalan diri. Nah, pastinya anak-anak sudah bisa ini ya. Lanjutnya di halaman sebelahnya. Nah, di sini ada lirik lagu. Ada yang sudah bisa? Ya. Kelasku yang baru. Ini ciptaannya dari M. Soeharto ya. Nah, gimana Bu cara menyanyikannya? Ini Bu Guru ajari ya. Untuk cara menyanyikannya nanti bisa dipelajari dengan ayah bunda di rumah ya. Seperti ini lagunya. Satu-satu kawan baru, langsung bawahnya sini ya, kawan baru dalam kelasku. Lanjutnya baris yang atas, tapi yang bawah ini ya,
Dua-dua sama-sama duduk satu meja. Segera datang Bu Guru, salam kami ucapkan. Gembira kita semua dengan kelasku yang baru. Guru ulangi ya, nanti biar anak juga bisa menyanyikannya. Satu-satu kawan baru dalam kelasku. Dua-dua sama-sama duduk satu meja. Segera datang Bu Guru, salam kami ucapkan. Gembira kita semua dengan kelasku yang baru. Nah, meskipun anak-anak belum bisa masuk ya, nah besok Senin anak bisa ke sekolah mengumpulkan tugas sambil melihat kelasnya ya. Jadi anak biar tahu juga, oh ini toh kelasku, ini sekolahanku. Nah biar juga bisa lihat Bu Guru secara langsung gitu ya. Jangan lupa Senin depan anak-anak sekolah sambil mengumpulkan tugas selama 1 minggu sebelumnya. Nah ini bawahnya, saat bernyanyi kamu mengeluarkan suara ya. Suara itu adalah bunyi yang dikeluarkan oleh manusia, binatang, atau perkakas. Perkakas itu alat ya, atau benda. Nah, bunyi dikelompokkan menjadi 2. Nah, kemarin juga sudah disampaikan ya sama Bu Guru, ada bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, apa itu bunyi alam? Bu ingatkan lagi, bunyi alam itu adalah bunyi yang berasal dari alam. Ya, kemarin apa ya contohnya? Ada suara hewan, ada suara ombak, ya, ada bunyi angin yang berhembus, ya. Nah, itu contoh-contoh dari bunyi alam. Kemudian ada bunyi buatan. Nah, ini lawannya dari bunyi alam. Kalau bunyi alam itu yang berasal dari alam, nah sekarang bunyi buatan itu yang bunyi yang dibuat oleh manusia. Ya, atau yang bunyi itu bisa keluar karena ada bantuannya manusia. Nah, halaman baliknya ini ada contohnya, ada gambarnya juga. Nah, sudah dibuka-buka ya kemarin bukunya di rumah. Nih, contoh dari bunyi buatan. Oh, bunyi alam dulu ya. Ya, contoh ya dari bunyi alam. Ya, jadi bunyinya itu bisa muncul tanpa ada bantuannya manusia. Nah, di sini contohnya yang pertama adalah bunyi penggaris besi terjatuh. Nah, ya, jadi penggaris besi itu terjatuh sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua ada bunyi ayam berkokok. Nah, gimana ya bunyinya? Ya, kukuruyuk. Nah, itu ya. Nah, yang bisa berkokok ayam apa ya kira-kira? Jantan atau betina? Jantan ya, ayam jago. Nah, itu contoh dari bunyi alam, ayam berkokok, suaranya ayam berkokok. Kemudian ada bunyi air terjun. Nah, ada yang pernah lihat air terjun? Ya, itu kan ada bunyinya ya ketika air jatuh itu. Gimana ya bunyinya? Bius, bius, seperti itu ya. Nah, kemudian ini bawahnya ada contoh bunyi buatan. Jadi bunyi yang disengaja dibuat oleh manusia biar menghasilkan bunyi. Contohnya ini bunyi gelas dipukul. Ya, ini yang mukul ada anaknya. Bunyinya ting ting. Nah, jika gelas itu nggak ada yang mukul, nggak keluar bunyinya. Makanya bunyi gelas yang dipukul itu termasuk contoh bunyi buatan ini. Kemudian ada bunyi drum, ada dung 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 dung. Nah, ini kan bisa bunyi karena dibunyikan sama manusia. Nah, jadi ini termasuk contoh bunyi buatan. Kemudian ada bunyi seruling yang ditiup. Nah, ini kan juga serulingnya bisa berbunyi kalau dibantu sama manusia ya, ditiup. Nah, makanya
Seluruhnya bisa berbunyi. Jadi ini contoh dari bunyi buatan. Ya. Dari sini anak-anak sudah bisa membedakan ya mana yang termasuk bunyi buatan, mana yang bunyi alam. Nah, setelah ini anak-anak dilanjutkan dengan mengerjakan ini penilaian hariannya ya. Nanti tidak semua ya, hanya yang bagian ROM A dan ROM B saja. Pengerjaannya ya dikerjakan di buku halus tema ya, jangan di sini. Karena kan hari Senin depan kan tugasnya pekerjaannya ini kan harus dikumpulkan. Nanti kalau dikerjakan di sini ya, buku temanya jadi dikumpulkan, nanti anak-anak nggak bisa belajar untuk pembelajaran selanjutnya gitu ya. Jadi nanti pengerjaannya seperti ini, dituliskan nomornya dan jawabannya apa. Jadi ditulis jawabannya saja ya. Nanti Bu Guru kasih contohnya ya, contoh pengerjaannya di bagaimana cara pengerjaannya di buku tulis. Nanti Bu Guru fotokan ya. Nah, yang dikerjakan hanya yang ROM A dan B. Yang ROM C ini nanti boleh dikerjakan untuk pembelajaran mandiri ya, tapi tidak perlu dikumpulkan. Yang dikumpulkan atau yang dinilai Bu Guru hanya yang ROM A dan B saja. Seperti itu untuk belajar kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.